dia berubah menjadi 20 derajat Celcius setelah reaksi, maka delta T-nya negatif, karena 20 kurangi 30 minus 10. Gitu ya, pokoknya kalau suhunya naik, delta T-nya positif, kalau suhunya turun, delta T-nya negatif. Itu adalah kalor larutan, kalor yang diserap ataupun dilepas larutan. Nah, kemudian Q kalorimeter atau kalor kalorimeter sendiri rumusnya adalah C kali delta T. Perhatikan di sini, ini sama-sama C, tapi beda ya. Yang ini C kecil, yang Q kalorimeter C besar. C kecil itu adalah kalor jenis larutan, kalau C besar di sini adalah kapasitas kalor dari kalorimeter itu sendiri. Gitu ya, dikalikan delta T, dikalikan perubahan suhu. Nah, kemudian nanti kamu tambahin nih Q larutan ditambah Q kalorimeter itu ketemu Q reaksi. Kemudian untuk menentukan delta H sendiri, delta H adalah min Q reaksi per jumlah mol. Oke, delta H min Q reaksi per jumlah mol. Biar lebih ngeh, kita lihat contoh 1. Kita snipping tools dulu. Bu Vita kelihatan? Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Pennya kelihatan ya? Kita lihat contoh 1 ya. Oke, contoh 1 di sini seorang siswa melakukan percobaan kalorimeter menggunakan untuk mengukur delta H dari reaksi KOH ditambah HCl. Sebanyak 50 ml larutan HCl direaksikan dengan 50 ml KOH. Suhu awalnya 25, suhu airnya 30. Kamu ditanya perubahan entalpi reaksi, berarti kamu ditanya delta H ya ini ya. Ditanya delta H-nya berapa. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung Q reaksi dulu. Q reaksi. Bu, mohon maaf, P-nya Ya? belum kelihatan. Masih di PDF. Masih di PDF. Tadi Bu Vita nanya. Bentar. Dah, sekarang? Sudah, Bu. Ya, Q reaksi tadi apa? Q larutan ditambah Q kalorimeter, gitu kan? Ini rumusnya macet. Ini rumusnya C kali delta T. Kemudian M. M di sini adalah massa dari larutan, massa total dari larutan. Bu, di soal nggak diketahui massanya, tapi diketahui volumenya, yaitu volume HCl 50, volume KOH 50. Berarti volume totalnya berapa itu? Volume totalnya 100 mili. Volume totalnya 100 mili ya. Gimana Bu kalau nggak diketahui massanya? Nah, kamu lihat di situ bahwa massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter. Ini pelarutnya air ya. Si HCl sama KOH ini pelarutnya air, maka dia dianggap massa jenisnya sama. Nah, berarti kalau volume 100 mili, untuk massa jenisnya sendiri 1 gram per mililiter, berarti massanya berapa? 100 gram. 100 gram. Gitu ya, paham ya? Kalau massa jenisnya 1, berarti volume 100 mili itu massa 100 gram. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Paham. Oke, kita masukkan 100 kali C. C itu tadi apa? C kecil? Kalor jenis larutan. Kalor jenis larutan di sini 4,2 nilainya. Kali delta T. Delta T adalah perubahan suhu. Suhunya awalnya 25 menjadi 30, berarti delta T-nya berapa? 5. Kemudian ditambah Q kalorimeter. Nah, di sini kamu lihat ada kata-kata kapasitas kalor bejana diabaikan. C besarnya nggak diketahui, ya nggak? Kapasitas kalorimeternya nggak diketahui. Nah, makanya di sini ini dianggap 0, jadi nggak usah dihitung. Gitu ya. Kecuali kalau di soal diketahui C besarnya berapa atau kapasitas kalorimeter berapa, maka dihitung Q dari kalorimeter. Tapi kalau C besarnya tidak diketahui di soal, itu diabaikan. Gitu ya, dianggap kalorimeternya tidak menyerap ataupun melepas kalor. Paham dulu sampai sini? Paham ya? Ini berapa nih? 100 kali 4,2 kali 5, 500 kali 4,2. Setengahnya 4,2, 21. 21 kali 2,1 kali berapa nih?
2, 1, 2100. 210 ya? 2000. Joule. Satuannya joule ya, kalor itu joule atau J saja. Paham dulu sampai sini? Paham ya? Nah, kan kita ngitung delta H. Delta H sendiri tadi rumusnya apa, Nak? Min Min reaksi Q per reaksi per jumlah mol. mol gitu kan. Nah, kita di sini ini karena reaksi netralisasi, maka kita hitung jumlah mol H2O. Kita bikin persama reaksinya dulu, KOH. Bu, Ya. ini bukannya jumlahnya cuma 2100 ya? Iya, Bu, 2100. 200. Oke, Bu, kita kelebihan ya? Iya, Oke, Bu. oke. Oke, baiklah, kita hapus dulu. 500 kali 4, oh iya. Cuma dapat ini ya, 2000-an. $2.100 begini ya? Iya, Bu. Kita di YouTube salah apa bener? Bener kok, Bu. Nah, bener ya, kita salah. Oke. Kita hitung dulu ya ini ya. KOH ditambah HCl menjadi KCl ditambah H2O. Ini udah setara ya? Udah kan? Ini 50 mili. Maaf, saya boleh nanya nggak, Bu? Oke, silakan. Itu kalor jenis larutannya 4,2 Joule per gram Kelvin, Bu. Nah, oke, bagus. Oke, lanjut. Terus, boleh nggak? Itu kan Celsius, gitu kan? Celsiusnya harus diganti Oke. Kelvin, Bu. Nah, yang namanya, oke, terima kasih Raya pertanyaannya. Yang namanya delta T itu kan misalnya ini 30 sama delta T itu kan selisih kan? 30 dikurangi 25 itu berapa? 5 gitu kan. Andai ini misalnya kamu rubah menjadi Kelvin. 30 derajat Celcius itu berapa? 273 tambah 30 berarti? Iya, 303. Yang ini 298. Dikurangi hasilnya juga sama-sama 5 nggak? Iya, Bu. Sama. Jadi yang delta T itu nggak masalah. Di sini misalnya Kelvin, sini Celsius nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau yang delta T itu kan tetap walaupun dia Celsius, walaupun dia Kelvin, tetap karena Kelvin itu kan ditambah 273 gitu kan. Tambah bukan pengali. Kalau pengali berubah dia misalnya gram sama kilogram. Ininya berubah, angkanya berubah. Tapi karena dia ditambah statusnya, maka tetap selisihnya sama-sama 5. Gitu ya. Oke, Raya. Terima kasih pertanyaannya. Lanjut ya. Oke, kemudian lanjut ke sini tadi yang KOH 50 mili 0,4 molar. Oke, kita bikin mula-mula reaksi bersisa. Ini ya. Duh, lupa, Bu. Masih ingat ya? Oke, ada volume, ada molaritas, berarti kita cari mol mula-mulanya, tinggal dikalikan ya. Mol itu sama dengan volume dikalikan molaritas. Berarti 50 dikalikan 0,2, hasilnya adalah 10 ya. Tapi karena kamu nggak ngerubah mililiternya menjadi liter, maka ini milimol. Gitu ya. Nanti dirubahnya di akhir aja, biar angkanya nggak kebanyakan koma. Paham ya sampai sini ya? Yang ini HCl-nya berarti berapa? HCl-nya berapakah? 20 milimol. Oke, kemudian yang menjadi reaksi pembatas di sini siapa yang habis duluan? KOH, karena 10 dibagi koefisien 1 hasilnya 10. 20 dibagi koefisiennya 1 hasilnya 20. Lebih kecil KOH, berarti KOH yang menjadi patokan. Gitu ya. Berarti di HCl sini isinya berapa? 10. 10. Di sini awalnya nggak ada, gitu kan. Di sini 10. 10, ini 10. Ini nggak ada, ini 10. Ini 10, ini 10. Milimol ya satuannya ya. Nah, ini sebenarnya itu pertanyaannya kurang lengkap. Kalau reaksi netralisasi itu biasanya perubahan entalpi per mol H2O. Tapi kalau misalnya di soal tidak diketahui, kita anggap per mol H2O gitu ya. Bentar, gimana nyusun kalimatnya. Jadi delta H itu kan per mol siapa gitu kan. Nah, ini per mol siapa sih? Nah, kalau yang namanya reaksi netralisasi, asam tambah basa, kalau nggak diketahui per mol siapa, berarti dia per mol H2O. Biasanya soal-soal yang sering keluar untuk kalorimeter untuk tingkat SMA adalah netralisasi sama pelarutan.
Paham ya? Jadi ini sebenarnya harusnya soalnya dilengkapi per mol siapa. Tapi karena ini tidak dilengkapi per mol siapa, kalau dia reaksi netralisasi, kita anggap dia per mol H2O. Paham maksud Bu Vita? Paham ya? Nah, kayak berarti H2O-nya 10 milimol, atau dengan kata lain berapa mol ini? Mili, mol, ke mol, berarti kan sama mililiter, liter gitu kan. Bagi 1000, 10 dibagi 1000, berarti hasilnya adalah 1/100, 0,01 mol. Paham ya? Ini tadi biar kita nggak kebanyakan koma, kita pakai milimol. Nah, oleh karena itu, kita bisa menghitung nilai dari delta H. Delta H tadi rumusnya apa? Min. Dikit-dikit ada min-nya. Min Q reaksi. Per mol. Per mol. Jumlah mol. Oke, per mol. Di sini berarti min 2100 Joule per molnya 0,01 mol. Berarti berapa nih hasilnya? Dikali 100 ya? Ini. Joule per mol. Oh, ada minnya, sorry. Min. Atau biasanya kalau di pilihan ganda pakai kilojoule. Berarti kalau dirubah menjadi kilojoule adalah min 210 kilojoule per mol. Oke, udah selesai, sudah ketemu. Sampai sini paham atau ada pertanyaan? Bingung atau paham? Ada pertanyaan sampai sini? Bu, Oke, silahkan. Adil. jadi untuk molnya itu kalau misalnya tidak diketahui pakainya mol yang H2O gitu, Bu. Jadi sebenarnya soalnya itu kurang lengkap, yang namanya delta H itu kan per mol gitu kan, joule per mol, kilojoule per mol, min Q per mol, molnya siapa? Nah, untuk reaksi netralisasi ini kita anggap mol H2O. Jadi nanti biasanya yang sering keluar kalau di SMA itu kalorimeter itu reaksinya netralisasi asam dan basa. Jadi pakai mol H2O. Gitu ya. Jadi untuk kalorimeter itu yang sering keluar soalnya netralisasi asam dan basa dan kadang pelarutan. Nanti ada soal pelarutan. Oke, tapi kalau dia netralisasi asam dan basa pakai mol H2O. Harusnya di sini lengkap per mol siapa gitu kan. Orang yang namanya delta H itu kan per mol, molnya mol siapa. Nah, karena tidak diketahui di soal, anggap mol H2O. Begitu, Fadil? Oke, berarti ini reaksi eksoterm apa endoterm sih? Eksoterm karena minus gitu kan, min 210. Sebenarnya kamu juga bisa tahu dari terjadi kenaikan suhu. Terjadi kenaikan suhu kan berarti dia eksoterm. Paham ya? Terus kalau penurunan suhu delta T-nya kan negatif. Delta T-nya negatif, Q larutannya negatif. Berarti nanti delta H-nya malah jadi positif kan gitu kan. Aslinya seperti itu awal mulanya. Dapat positif sama negatifnya seperti itu. Boleh lanjut atau mau ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, Bu. Oke, silahkan. Kan kalau misalnya kapasitas kalornya kecil itu diabaikan ya, Bu. Kalau misalnya di soal berarti kalau kapasitasnya kecil, informasi di soalnya itu selalu kayak ada C besarnya. Kapasitas ada kalor C besarnya. diabaikan. Iya, kadang nggak ada tulisan kapasitas kalor diabaikan, tapi nggak diketahui C-nya, ya udah itu berarti dianggap diabaikan. Nggak ada C besarnya, berarti itu diabaikan. Tapi kalau di soal ada C besarnya atau kapasitas kalor kalorimeter, berarti dihitung. Begitu? Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut ya ke nomor 2 ya. Nanti ada di soal yang ada kalorimeternya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 silahkan dibaca dulu soalnya dalam hati. Dalam kalorimeter, gelas styrofoam direaksikan. Oke, lagi ya. Ini reaksi netralisasi juga HCl dan NaOH, asam dan basa. Kita hitung Ki reaksinya dulu. Ki reaksi adalah Ki larutan tambah Ki kalorimeter. Tapi di situ
C besarnya nggak ada ya, berarti diabaikan. Berarti reaksinya hanya dari kilarutan saja. Kalorimeternya dianggap tidak menyerap ataupun melepas kalor. Di kilarutan rumusnya macet. Masanya berarti berapa tuh? 50 mili HCl ditambah 50 mili NaOH. 100 gram. Berarti 100 gram ya. Oh ya, kadang di soal juga nggak diketahui massa jenisnya. Kalau tidak diketahui massa jenisnya, ya udah pokoknya dianggap massa jenis air itu 1 gitu ya. Ini pelarutnya selalu air ya yang dipakai ya. 100 mili berarti 100 gram. Oke, kemudian C kecil, kalor jenis larutannya adalah 4,2. Kalau ini harusnya diketahui sih, selalu diketahui di soal. Tapi kalau yang massa jenis ini kadang nggak diketahui di soal. Delta T-nya berarti berapa nih? 6,5 derajat. 6,5 ya. Ini hasilnya berapa? Tolong hitungkan dong. Berapa nih, Nak? Berapakah? 2730. 2730 joule ya, karena ini di sini joule gitu kan. Kamu perhatikan ya, kadang di sini pakai kilojoule gitu. Nanti kamu perhatikan. Karena ini itunya joule gitu, dicoret ininya, satuannya dicoret. Oke, kita hitung delta H ya. Delta H sama dengan min Q reaksi per mol. Berarti kita harus hitung molnya dulu karena di sini nggak diketahui ini per mol siapa sih, berarti mol H2O-nya ya. Oke, kita bikin persamaan reaksi HCl tambah NaOH. Apakah itu sudah setara persamaan reaksinya? Sudah setara belum? Udah, Sudah setara belum? Udah Sudah, ya. Bu. Ini 50 mili, 1 molar juga. Mula-mula reaksi sisa. Oke, berarti ini berapa? 50 milimol ya. Ini juga 50 milimol. Yang menjadi reaksi pembatas siapa? 50 bagi 1, 50. 50 bagi 1, 50. Oh, sama-sama 50. Berarti ini habis bareng-bareng. Iya, habis bareng-bareng ya. Berarti ini habis bareng-bareng. Nih, koefisien 1 berarti di sini 50 juga. Di sini koefisien 1, 50. Ingat-ingat ya. Harus ngeh, koefisiennya 1, 50. Koefisiennya 1, 50. Ini ya, ini milimol. Atau kalau dijadikan mol berapa? 50 dibagi 1000. Berarti 5/100. Berarti 0,05 mol. Ini ya. Berarti kita bisa menghitung delta H. Delta H min Q reaksi per mol. Berarti min 2730 joule per molnya. Berarti sama aja dikaliin 20 ya. Berapa nih? Min berapa? 5, 4, 6, 0. Ini ya. Joule per mol. Atau kalau dijadikan kilojoule, min 54,6 kilojoule per mol. Oke, jadi ini reaksi eksotem atau kalornya dilepas. Ini paham atau ada pertanyaan? Pahamkah atau ada pertanyaan? Paham, Bu. Paham ya, gampang ya. Nah, sekarang kita ke nomor 3 yang ada kalorimeternya. Kita ke soal nomor 3. Nomor 3-nya kepotong. Silahkan dibaca nih pelarutan nih. Dilarutkan 6 gram kristal NaOH dalam kalorimeter yang berisi 100 gram air. Jadi NaOH-nya dicemplungin ke 100 gram air, gitu kan? Terjadi perubahan kalorimeter berikut isinya dari suhu 24 menjadi 35. Oke, kita hitung ya. Q reaksi dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Oke, larutannya macet. Kalorimeternya C kali delta T. Nah, ini massanya berarti massa totalnya berapa? 6 gram NaOH dicemplungin ke 100 gram air. Berarti massa totalnya menjadi 106. 6. Ya, 106 ya. 106 gram kali C kecil, kalori jenis larutannya adalah
4,2. 4,2 kali delta T-nya perubahan suhunya dari 24 menjadi 35. Berarti 11. 11 ditambah, oke ini C-nya ada ya. C kalor jenis kapasitas kalor kalorimeter 11,7. Oke, berarti ini kita masukin 11,7. Kamu harus perhatikan satuan ya. Ini sama-sama C kecilnya pakai joule, ini juga pakai joule. Kalau misalnya dia kilojoule, ya biar bisa dijumlahin, kamu rubah dulu ke joule gitu ya. Jadi harus perhatikan satuan. Karena ini udah sama-sama joule gitu kan, berarti nanti bisa dijumlahkan. Kali delta T-nya 11. Kita hitung ini berapa, minta tolong yang pegang kalkulator. 106 kali 4,2 kali 11. 4897,2. 4897,2. Oke, ditambah 11,7 kali 11. 128,7. 128,7. Ini hasilnya adalah berapa? 95. Berapa lanjutannya? 5.025. 5.002. Gini, Jul. Ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Hitung delta H. Delta H siapa ini? Pelarutan NaOH dalam air. Berarti mol yang dihitung molnya siapa? NaOH. NaOH. Gitu ya, karena itu pelarutan NaOH, berarti mol NaOH-nya kita hitung. Mol NaOH diketahui massa, berarti rumusnya adalah massa per mol. mr. Gram per mr. Oke. Masanya berapa? 6 per mr-nya 40. Ini 3/20. 15 per 100. 0,15 mol. Gitu kan? Jadi kita bisa hitung delta H. Delta H adalah min Q reaksi per mol. Berarti min 5025,9 joule per molnya 0,15 mol. Berapa ini? Berapa hasilnya? 33506. 33506. Ini joule per mol atau min 33,506 kilojoule per mol. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ibu, saya mau nanya. Oke, silahkan Nasya. Kalau misalkan delta T-nya itu minus, berarti kan nanti hasilnya minus ya, Bu? Hasil apanya? Sebutin dulu. Q-nya apa delta H-nya? Si Q-nya. Si Q-nya minus, betul. Minus. Terus nanti berarti kalau misalkan delta H-nya minus dikali minus, berarti hasilnya bisa plus gitu ya, Bu? Berarti dia endotem, gitu kan? Delta H positif itu endotem. Terus kamu bisa ngelihat sebenarnya dari suhunya turun, oh dia endotem. Awal mula kenapa delta H-nya negatif itu eksotem itu karena seperti itu. Delta H-nya positif endotem itu awal mulanya seperti itu. Begitu, Nasya? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi? Itu Bu, berarti untuk perubahan suhunya si Q-nya larutan dan kalorimeter itu sama ya Bu? Sama. Ini kalau misalnya praktiknya sebenarnya yang diukur delta T-nya si larutannya saja, karena ngukur kalorimeter suhunya gimana? Padatan gitu kan. Ada nggak termometer yang bisa buat ukur padatan? Kalau di lab sih kita biasanya pakai termometer biasa itu. Itu kan biasanya buat larutan, untuk ngukur delta T-nya larutan. Ada nggak termometer untuk ngukur padatan kalau di fisika? Ada kali ya, tapi kalau di lab kimia biasanya kita pakainya yang termometer yang biasa yang panjang itu biasanya untuk larutan. Jadi dianggap sama delta T-nya. Begitu? Yang lain ada pertanyaan? Mungkin kita setelin video ini ya, video praktiknya kayak apa. Kelihatan videonya? Terdengar suaranya? Suaranya terdengar? Iya, terdengar. Bu. Halo anak-anak,
Pada hari ini kita akan melakukan praktikum, yaitu menentukan perubahan entalpi suatu reaksi dengan kalorimeter sederhana atau dengan cara kalorimetri. Nah, tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu menentukan perubahan entalpi antara reaksi HCl dengan NaOH dengan menggunakan kalorimeter sederhana. Alat dan bahan yang kita perlukan di sini ada HCl, larutan HCl sebanyak 50 ml yaitu 1 molar, dan larutan NaOH 1 molar sebanyak 50 ml. Kemudian di sini ada kalorimeter sederhana dan di sini ada 2 buah termometer. Bahan ini kita ukur suhu awal dari HCl dan NaOH yang akan bereaksi. Kita ukur HCl-nya menggunakan termometer. Ditunggu sampai suhunya konstan. Ternyata di sini didapatkan suhu awal untuk HCl adalah 25 derajat Celcius. Kemudian untuk NaOH juga diukur suhunya menggunakan termometer yang berbeda. Dan ternyata untuk NaOH suhunya juga sama, ya 25 derajat Celcius. Kalian catat sebagai suhu awal NaOH ya. Langkah berikutnya yaitu kita siapkan kalorimeter sederhana ya. Kita set alatnya seperti ini, kita pasangkan termometer pada sumbatnya, lalu kita tutup. Kemudian kita buka kalorimeternya. Kemudian kita masukkan HCl dan NaOH-nya ke dalam kalorimeter secara bersama-sama. Setelah itu segera kita tutup dengan tutupnya, ya, tutup yang rapat dan pastikan penyumbatnya juga tertutup rapat. Kemudian kita kocok-kocok, lalu kita amati terjadinya perubahan suhu hingga suhunya konstan, ya, tidak berubah lagi. Kalau suhu tertingginya kita lihat di sini suhunya terus naik, diamati suhunya. Di sini sudah mencapai 32 derajat Celcius. Ini terus dikocok. Ini sudah suhu maksimal ya. Jadi dia terjadi peningkatan sampai 32 derajat Celcius. Dari praktikum yang sudah kalian perhatikan, kalian lihat LKS atau lembar praktikum kalian, kemudian kalian isi suhu awal HCl, suhu awal NaOH, suhu akhir larutan. Nah, kemudian kalian hitung. Nah ya, mungkin ada pertanyaan nggak untuk praktikum ini? Jadi cuma nyampur doang, ukur suhu awal dan suhu akhir, intinya itu saja. Ada pertanyaan nggak untuk praktikum ini? Itu berarti ya, suhu akhirnya tuh ketika suhu setelah diaduk itu yang konstan itu. Kalau suhu awalnya itu suhu awal HCl berapa, suhu awal NaOH berapa di rata-rata. Kadang ketika praktikum ada yang dapat suhunya beda tuh di awal HCl sama NaOH, mungkin karena megang termometernya salah. Kayak tadi sebenarnya tuh megang termometernya salah. Yang namanya megang termometer tuh harusnya di atas, nggak boleh dipegang langsung begini. Kenapa? Karena takutnya si termometer suhunya itu terpengaruh oleh suhu badan kita. Jadi kalau yang namanya megang termometer, nanti kalau kalian praktikum itu kan dinilai tuh megang termometer tuh di atas. Itu kan ada talinya sebenarnya di termometer tuh, pegang talinya aja. Gitu ya. Jadi di rata-rata suhu HCl sama NaOH, suhu awalnya di rata-rata dapat berapa, kemudian dicampur. Habis itu langsung harus ditutup. Sebenarnya tadi nggak perlu dibuka semuanya, cukup dikeatasin aja, diangkat aja, biar ketika nyampur bisa langsung nutup. Kalau tadi kan dilepas tuh tutupnya tuh, terus agak lama pakai ngomong dulu terus baru ditutup gitu kan. Nah kalau kalian nanti praktikum, ada ujian praktik ininya misalnya, itu diangkat saja tutupnya, kemudian campur, langsung tutup langsung diaduk-aduk. Kemudian itu tadi kan dipasang termometer di akhir. Nah dilihat sampai suhunya stabil, berarti itu adalah suhu akhir. Udah intinya gitu doang. Cuma ukur suhu awal, campur, hitung suhu akhirnya. Intinya begitu. Begitu Farhan?
Yang lain mungkin ada pertanyaan? Mau bertanya juga, Bu. Silahkan. Berarti untuk misalkan berapa gramnya HCl dan NaOH ini, itu tuh setiap orang kalau misalkan praktikum itu hasilnya akan sama ya, Bu? Seharusnya kalau benar. Kalau ngikutin, iya. Jadi kalau misalnya ngikutin petunjuk praktikum, kan ada tuh HCl yang digunakan mau berapa mili, kemudian si NaOH-nya berapa mili, itu harusnya sama nanti hasil akhirnya. Cuman kan kadang beda, ada yang mungkin itu tadi kayak megang termometernya salah, atau mungkin nggak segera ditutup, jadi ada gas yang keluar gitu. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi beda-bedanya karena hal-hal teknis seperti itu. Begitu? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Aman ya kayaknya ya, pokoknya intinya cuma gitu doang. Mudah-mudahan sih, pengen praktikum nggak? Pengen praktikum di lab nggak? Pengen, Bu. Ya, tapi jangan yang tiba-tiba langsung jadi praktik ya. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan bertatap muka sebelum kalian kelas 12, bertatap muka di kelas gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke penentuan entalpi dengan hukum Hess. Oke, ini nanti latihan 4-nya silahkan dikerjain ya. Oke, ini ada yang beda nih. Nomor 1 nih, kalian lihat. NaOH-nya 29, HCl-nya 28. Nah, ini nanti kamu rata-rata. Rata-ratanya kan berarti suhu awalnya dapat 28,5. Gitu ya, suhu awalnya dapat 28,5, suhu airnya 34,5. Maka delta T-nya dikurangi. Nanti silahkan dikerjain. Sekarang kita ke hukum Hess. Penentuan entalpi dengan hukum Hess. Nah, menurut hukum Hess, perubahan entalpi itu hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir saja, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Maksudnya gimana sih, Bu? Oke, jadi gini, suatu reaksi itu kan dapat terjadi melalui beberapa tahapan reaksi. Jadi dia bisa melalui beberapa tahapan reaksi. Nah, tapi delta H-nya itu tetap sama. Mau dia misalnya kamu dari dari Cinere ke Blok M, mau lurus langsung lewat Jalan Fatmawati atau mau muter-muter dulu lewat Pondok Indah, delta H-nya nilainya sama-sama sampai ke 70, tapi nanti delta H-nya sama walaupun jalannya berbeda. Maksudnya itu ya. Atau mungkin lebih real lagi, contohnya ini nih. Nih. C ditambah O2 langsung jadi CO2. Ini nanti delta H-nya harusnya sama dengan yang melalui C ditambah O2 menjadi CO dulu, baru menjadi CO2. Ini nanti harusnya delta H-nya sama. Atau kalau kita tulisin jadi misalnya C ditambah O2 menjadi CO2. Kemudian CO ditambah baru menjadi CO. Ini ya. Ini delta H-nya min 111 kilojoule. Ini delta H-nya min 183 kilojoule. Nah, ini kalau dijumlahin, ini kan bisa, ini CO2 ya. Bisa dicoret. Ini C, setengah tambah setengah berarti 1, O2 menjadi CO2. Delta H-nya berarti juga dijumlahin. Paham nggak maksudnya? Oke, jadi ini kalau misalnya reaksi itu dijumlahin seperti ini, maka nanti delta H-nya juga ditambahkan. Berarti ini 492 kilojoule. Jadi C mau berubah menjadi CO2, mau dia langsung berubah menjadi CO2, itu nanti delta H-nya nilainya sama ketika dia berubah menjadi CO dulu, dari CO terus baru berubah menjadi CO2, nanti delta H-nya nilainya sama. Paham nggak kira-kira maksudnya? Atau kalau tadi dibikin siklus, ini nih, kalau dibikin siklus seperti ini. Mungkin biar lebih nggak kita simak langsung contohnya saja ya. Kita simak contohnya, tapi dari yang contoh ketiga, karena yang lebih complicated, biar nanti yang contoh 2 sama 1-nya lebih mudah.
Kamu perhatikan soalnya. Semuanya perhatikan. Ini gampang. Kamu perhatikan gampang. Diketahui beberapa persamaan termokimia seperti ini. Nah, kamu ditanya, delta H untuk persamaan reaksi ini gimana? Berapa? Paham dulu maksud soalnya? Halo? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. paham. Maksud soalnya paham dulu ya. Jadi ada beberapa persamaan reaksi, terus kamu ditanya untuk persamaan reaksi ini delta H-nya berapa. Nah, tipsnya adalah kamu lihat satu persatu zatnya. Oke, kamu ditanya C2H4 ditambah 6F2 menjadi 2CF4 ditambah 4HF. Oke, tipsnya adalah pokoknya intinya kamu susun sedemikian rupa persamaan reaksi yang diketahui ini sehingga nanti ketika dijumlahkan hasil akhirnya adalah persamaan reaksi yang ditanya ini. Oke, kamu susun sedemikian rupa persamaan reaksi yang diketahui sehingga ketika dijumlahkan menghasilkan persamaan reaksi yang ditanya. Nah, tipsnya adalah kamu liatin zatnya satu persatu. Kalau Bu Vita ngeliat gini dulu. C2H4 ada di persamaan reaksi nomor berapa? Ketiga. C2H4 ketiga. Ini kamu lihat ketiga. Nah, tapi untuk yang ditanya, ini kan C2H4-nya di sebelah kiri panah atas sebagai reaktan, gitu kan? Tapi kalau untuk persamaan reaksi ketiga ini C2H4-nya di sebelah Kanan. atas sebagai produk. Nah, ini kamu puter, berarti kamu balik. Berarti C2 persamaan reaksi ketiga kita balik. C2H4 kemudian 2C ditambah 2H2. Karena persamaan reaksinya dibalik, berarti nilai delta H-nya gimana? Minus. Iya, yang awalnya plus jadi minus, yang awalnya minus jadi plus. Berarti ini minus 52,3 kJ. Sampai sini dulu paham? Paham ya? Oke. Lanjut ke zat kedua. F2 ada di persamaan reaksi keberapa? Pertama. 1 dan 2 di persamaan reaksi kedua juga ada ya. Ya kan? Nah, kalau ada seperti ini kita loncat dulu saja. Kita lihat zat yang lain dulu saja. Kita lihat zat yang lain. CF4 ada di persamaan reaksi keberapa? 2. Persamaan reaksi kedua. Tapi kamu lihat CF4 di sini jumlahnya berapa? 1. Padahal di soal yang ditanya jumlahnya berapa? 2. 2. Berarti persamaan reaksi kedua ini kita kalikan 2. 2. Oke, berarti 2C ditambah apa? 2 kali 2. Dikaliin 2 berarti 4F2 gitu kan? Menjadi 2CF4. Gitu ya. Nah, kemudian HF ada di persamaan reaksi keberapa? Pertama. Tapi kamu lihat, ini jumlah HF yang ditanya berapa? 4. Sedangkan yang diketahui di soal 2. Berarti dikaliin 2 ya. Sorry, ini hitung dulu. Ini di delta H-nya kan dikaliin 2 nih persamaan reaksinya. Berarti delta H-nya juga kita kalikan 2. Berarti 2 dikali berapa tuh? 680. Hasilnya berapa? Min 1360. Ini ya. Kemudian yang pertama tadi kita kaliin 2 ya. 2H2 ditambah 2F2. Kemudian menjadi 4HF. Berarti delta H-nya juga kita kalikan 2. Hasilnya berapa nih? Min 4, 7, ini. Ya kan? Coba kita jumlahin ya. Coba kita cek. Untuk zat yang di sebelah kiri panah, kemudian dia juga ada di sebelah kanan panah, bisa kita coret ya. Kalau sama-sama di ruas yang sama, kita jumlahin. Ya, ada yang bisa dicoret di sini. 2C di sebelah kiri, 2C sebelah kanan. Bisa dicoret ya. Ada yang bisa dicoret lagi? 2H2 dan 2H2 ini bisa dicoret. Ada yang bisa dicoret lagi? Udah, Bu. Enggak ya, kita jumlahin ya. Yang di sebelah kiri panah ada C2H4
Kemudian 4F2 ditambah 2F2, maka jadi 6F2. 6F2. Oke, sebelah kanan panah. Berarti ada 2CF4 ditambah 4HF. 4HF. Oke, kamu lihat dulu apakah ini sudah sama dengan yang ditanya, persama reaksi ini? Sudah samakah dengan yang ditanya? Udah, Bu. Sama, Bu. Udah ya. Nah, kalau udah sama ya udah, berarti itu udah selesai, nyusunnya sudah selesai. Nilai delta H-nya tinggal kamu jumlahkan. Min 52,3 ditambah min 1360 ditambah min 1074. Hasilnya berapa? 2486,3. 2486,3 kilojoule. Paham sampai sini atau bingung? Untuk soal nomor 2 dan nomor 1 ini lebih gampang. Lebih gampang dari nomor 3. Kita ini ke nomor 3 dulu biar kalian dulu. Paham atau bingung? Pokoknya intinya kamu susun sedemikian rupa persamaan reaksi yang diketahui sehingga menghasilkan persamaan reaksi yang ditanya. Gitu ya. Nah, tipsnya adalah kamu liatin satu persatu tuh zatnya. C24 ada di persama reaksi ketiga nih. Tapi C24-nya ada di sebelah kanan panah. Makanya kita putar dulu, kita balik dulu. Kalau dibalik, berarti delta H-nya nilainya juga dibalik. Yang awalnya plus menjadi minus. F2, kok ada di 1 dan 2, persama reaksi 1 dan 2, loncat dulu deh. Kita ke zat yang selanjutnya aja, C4 ada di persama reaksi kedua. Udah sama-sama di kanan panah nih, tapi yang ditanya ini 2CF4. Padahal yang di soal CF4 doang, 1 CF4, berarti harus dikaliin 2, berarti delta H-nya juga dikalikan 2, dan seterusnya. Ada pertanyaan atau boleh lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Ini Fadil nih biasanya nanya. Enggak ya, Fadil? Aman? Oke, kita lanjut ya ke nomor 2 dan nomor 1. Kalau nomor 3-nya sudah paham, insya Allah lebih gampang. Kita ke nomor 2 dulu deh. Oke. Ketahui 3 persamaan reaksi, ditanya delta H penguapan air dari wujud padat. Berarti yang ditanya persamaan reaksinya kayak apa? Penguapan air dari wujud padat, bukan penguapan ya harusnya ya. Padat menjadi gas itu apa? Menyublim ya? Udah, tapi kita ikutin aja. Berarti yang ditanya itu apa sih ini? Persamaan reaksinya kayak apa? Penguapan air dari wujud padat. Berarti H2O solid, gitu kan? Berubah menjadi menguap. Berarti menjadi H2O gas. Ditanya delta H-nya berapa? Gitu bukan yang ditanya? Ya enggak? Iya, Bu. Ya, tentukan delta H penguapan air dari wujud padat. Berarti yang ditanya ini H2O solid, jadi H2O gas, ini delta H-nya berapa? Oke, kita susun sedemikian rupa persamaan reaksi ini sehingga menghasilkan persamaan reaksi yang ditanya. Oke, H2O solid ada di persamaan reaksi berapa ya? Kedua, Bu. Kedua ya. Kedua. Tapi Harus ditukar apa? dibalik ya. Ini kan H2O-nya kan di kiri panah, padahal yang diketahui di kanan panah. Berarti kita balik. Kita anggap ini persamaan reaksi kedua, ini 1, 2, 3. Biar lebih ingat teman-teman. Persamaan reaksi kedua kita balik, jadi H2O solid berubah menjadi H2O liquid. Delta H-nya berarti gimana? Jadi plus. Dibalik jadi plus 6,01 kilojoule, gitu ya. Kemudian H2O gas. H2O gas berada di mana? Pertama. Bersama reaksi pertama ya. Nih, di kanan panah, yang pertama H2O gasnya juga sudah di kanan panah, berarti nggak perlu dirubah ya. Berarti H2
tambah setengah O2 menjadi H2O gas. Delta H-nya berarti tetap min 241,8 kJ. Ini zat-zatnya sudah semua sih, tapi kamu lihat ketika dicoret, menghasilkan bersama reaksi yang ditanya enggak? Ketika kita kita tambahin, nggak ada yang bisa dicoret ya ini ya nggak? Nggak menghasilkan persamaan reaksi pertama, terus berarti gimana dong? Ada yang punya ide? Yang Ada yang punya ide kah? ketiga mungkin Nah, H2O. ini. Ya, ada persamaan reaksi ketiga yang ada L-nya, H2O liquid biar bisa dicoret kan? Yang ketiga diapain nih? Ditukar jadi H2OL-nya yang di depan. Oke, dibalik ya, berarti persamaan reaksinya berarti H2O liquid, kemudian di kanan panah menjadi H2 gas, ditambah setengah O2 gas, berarti delta-nya gimana? Plus 285,8 kJ. Kita lihat ya, apakah ketika dijumlahin menjadi seperti yang ditanya? Yang bisa dicoret? Nih, H2O liquid bisa dicoret ya. Ada yang bisa dicoret lagi? H2 gas. Ada yang bisa dicoret lagi? Setengah O2, setengah O2. Begini kan? Dah, berarti di sebelah kiri panah masih ada H2O solid. Ada lagi nggak ada ya? Sebelah kanan panah masih ada H2O gas. Sudah seperti yang ditanya? Udah, Bu. Udah ya? Berarti delta H-nya juga tinggal jumlahin. Minta tolong dijumlahkan. 6,01 ditambah minus 241,8 ditambah 285,8-nya hasilnya berapa? Plus 50,01. 50,01. Iya. Ini. Oke. Ini ya jawabannya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya, aman ya? Kita ke nomor 1. Nomor 1 juga gampang, lebih gampang. Oke. Tentukan perubahan entalpi pembentukan gas SO3 jika diketahui dua persamaan reaksi itu. Kamu ditanya delta H pembentukan gas SO3. Pembentukan gas SO3 berarti gimana, Nak? SO3-nya sebagai produk ya berarti. Ya enggak? SO3 dibentuk dari apa sih? Dibentuk dari S dan O-nya, tapi dalam keadaan standar bentuknya O2. Ini ya, ini S-nya sudah sama, O-nya 2, di sini 3. Berarti gimana nih? S plus 3/2 O2. 3/2. Ini ya. Nah, ini kamu ditanya delta H-nya berapa. Paham dulu sampai sini? Paham ya? Nah, kita susun dua persamaan reaksi ini sehingga menghasilkan reaksi yang ditanya. Oke, S di sebelah kiri panah nih. Ada di persamaan reaksi keberapa? Pertama. Pertama ya, ini pertama, ini kedua. Oke, nggak usah dirubah ya, sama-sama di sebelah kiri panah. S tambah O2 kan SO2 gas, delta H-nya berarti tetap delta H-nya min 296,8. Kemudian O2-nya kita loncat karena ada dua persamaan reaksi. SO3-nya ada di persamaan reaksi ke 2, gitu kan? Sama-sama sudah di kanan panah ya ini ya. Sama-sama 1, berarti udah tinggal kita tulis ulang saja. SO2 ditambah setengah O2 SO3 gas. Berarti delta H-nya tetap min 99,2. Kita jumlahin ya. Oke, ada yang bisa dicoret?
SO2 gas. Ini. Udah ya? Ada yang bisa dicatat lagi ya? Nanti ini S solid ditambah 1 ditambah setengah. 3/2. 1,5 atau 3/2 O2 jadi SO3. Sudah seperti yang ditanya? Udah, Bu. Udah ya? Ya berarti delta H-nya tinggal jumlahin. Delta H-nya hasilnya adalah min berapa nih? 396,0. 396. Ini ya, kilojoule. Nah, gitu dong. Ada pertanyaan sampai sini? Paham atau bingung ya kira-kira ya? Paham ya, mudah-mudahan ya. Oke. Itu untuk hukum Hess nih udah selesai nih, tinggal nanti latihan 5-nya, 8 soal ya. Ini ada soal yang pilihan ganda, jadi ada tersedia jawaban. Oke, untuk yang nomor 1, 2, dan 3 kayaknya nanti bisa dikerjain sendiri. Nah, tapi biasanya kadang di hukum Hess itu yang keluar adalah soal yang pakai grafik seperti ini. Kita bahas aja mau yang grafik-grafik ini. Kita bahas ya, biar kalian lebih ngerti lagi. Kita sampai 9.40 deh ya. 10 menit lagi ya. Oke, Bu. Oke, 10 menit lagi sedapatnya. Oke, kita lihat yang nomor 4. Ini sebenarnya mengandalkan kemampuan matematisnya saja sih. Oke, nih kamu lihat. Ini ada diagram entalpi. Kamu ditanya nilai dari delta H2-nya adalah, kamu lihat, ini delta H1, ini delta H2, ini delta H3 segini ya. Berarti gimana nih? Ini vektor ya kalau di fisika ya berarti ya. Nih, ini delta H3 itu segini, ini delta H3. Ini delta H1, ini delta H2. Nah, kamu ditanya nih nilai dari delta H2-nya berapa? Berarti gimana? Kalau misalnya di ini vektor, berarti kan delta H3 itu adalah jumlah dari delta H1 delta H1 tambah delta H2 gitu kan. Berarti kalau ditanya delta H2 adalah delta H3 dikurangi delta H1 kan gitu doang kan. Pokoknya delta H2 ini berarti ya yang panjang ini selisih yang pendek, ya enggak? Dikurangi sama yang pendek gitu kan kalau di fisika vektornya. Oke, nilai dari delta H3, kamu lihat delta H3 berapa nih? Sampai sini udah ada skalanya nih. Min 790,4. Gitu ya. Kemudian dikurangi delta H1-nya. Delta H1-nya berapa? Nih dari 0 sampai sini. Min 593,8. Sama saja ditambah ya. Hasilnya berapa nih? 593,8 dikurangi 790,4. Belakangnya 4 pokoknya. Ya kan? 8 kurangi 4. Ini belakangnya 4. Kok belakangnya 4 sih? Bener nggak Bu kita? Ada jawabannya nggak? Harusnya minus. Adakah jawabannya? Minus 196,6. 8 kurangi 4 itu kan? Oh iya, ding, Bu kita salah. Bener. Berarti min berapa? 196,6. Ini ya? Berarti jawabannya adalah yang B. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut. Kita ini ya, clear ya ini ya. Kita clear, kita lanjut ke yang grafik-grafik aja. Soalnya ini juga sering keluar. Tapi sebenarnya grafik ini mengandalkan kemampuan matematika, vektor sama fisika ya, vektor ya. Oke, berdasarkan diagram tingkat energi tersebut, untuk menguapkan 1 mol air dibutuhkan energi. Nah, menguapkan 1 mol air, menguapkan. Berarti menguapkan itu maksudnya apa? H2O. Bentuknya apa? Liquid, gitu kan, menguapkan air, gitu. Jadi H2O gas, 1 mol. Berarti yang mana sih yang ditanya dari nomor 5 ini? Yang ini kan, liquid menjadi G ini kan, tapi arah panahnya ke atas. Ya enggak?
Paham nggak maksudnya? Iya, Bu. Oke, ini ke arah atas dan ini untuk 2 mol ya, 2H2O menjadi 2H2O. Berarti kan ini untuk 2 mol. Nah, yang ditanya untuk 1 mol. Berarti nanti masih dibagi 2. Oke, kita hitung dulu ya ini ya, delta H-nya di sini berapa? Delta H-nya berarti akhir kurangi awal gitu kan. Akhirnya yang mana? Akhirnya yang produk. Yang produk berapa ini? Min 484. Min 484 dikurangi awalnya H2 yang liquid gitu kan. Min 570. Berapa nih hasilnya? Plus 570 kurangi 484. Berapa? 86. 86 ya, 86 kilojoule. Tapi 86 ini untuk berapa mol? 2 mol. Untuk 2 mol H2O gitu kan. Nah, yang ditanya adalah untuk 1 mol. Berarti untuk 1 molnya berapa? 86 per 2 gitu kan. Berarti 43. Begitu? Paham atau bingung? Jawabannya A. Paham atau bingung? Paham. Paham ya? Nanti ada di pembahasan. Tapi mungkin pembahasannya agak sorean ya, soalnya Bu Vita belum buat. Setelah ini Bu Vita masih ada Zoom. Mungkin agak sorean nanti kalau nge-share Bu Vita. Oke, Bu Vita clear ya. Kita ke masih ada 6 menit. Ke nomor 6. Nah, kalau yang nomor 6 ini diagram entalpi yang bentuknya siklus. Kalau ini tadi kan ada skalanya gitu kan. Kalau yang ini siklus. Nah, ini vektor juga sama. Ini kamu ditanya nih. Dari diagram tersebut, delta H3 itu mana? Ini. Delta H3-nya berapa? Gimana nih? Kalau secara vektor? Gimana? Ingat nggak? Vektor kelas 10 ya? Kita bikin persamaan umumnya dulu. Kalau secara vektor, berarti kan delta H2 ini sama dengan delta H3 ditambah delta H1, ya nggak? Gitu nggak kalau di vektor? Gitu nggak Ganesha? Nih Ganesha nih. Iya, Bu. Ya, kalau Bu Vita ya, kalau Bu Vita dulu juga nggak paham vektor. Pokoknya Bu Vita cara ngehinya gini, mungkin bisa dibilang cara bodoh tapi nggak tahu ya. Coba nanti Ganesha ralat ya kalau Bu Vita salah ya. Pokoknya yang arah panahnya searah itu kita jumlahin aja. Kamu lihat deh ini. Ini kan H3 arah panahnya ke sini. H1 arah panahnya ke sini. Berarti ini tambah delta H1 tambah delta H3, ini adalah delta H2. Paham nggak maksud Bu Vita kira-kira? Paham, Bu. Paham ya? Nanti ada contoh lagi. Jadi kalau misalnya searah nih, ini delta H3 sama delta H1 ini kan bisa dianggap searah nih. Panahnya berkelanjutan gitu kan. Ini kita jumlahin aja, berarti hasilnya adalah delta H2. Delta H2 sama dengan jumlah dari delta H3 ditambah delta H1. Berarti kalau kamu ditanya nilai dari delta H3 itu adalah apa? Delta H2 dikurang delta H2 dikurangi delta H1 kan gitu kan. Delta H2 itu nilainya mana? Min 196,6 dikurangi delta H1-nya min 790,4. Gitu ya, ini hasilnya adalah, minta tolong dikalkulatorin. Lima 93,8. 93,8 kilojoule. Ini ya berarti ya. Paham sampai sini atau bingung? Pokoknya kalau kita ngelihat total, sebenarnya itu awal sama akhirnya tuh mana sih? Awal sama akhirnya itu kan berarti yang ini. Ya kan? Yang ini berkelanjutan kan karena panahnya, berarti sebenarnya awal sama akhirnya ini. Berarti delta H2 sama dengan delta H3 ditambah delta H1. Berarti kalau ditanya delta H3, tinggal dicari. Mudah-mudahan paham ya.